Dikatakan di sini hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Otomatis yang namanya orang bertobat karena percaya Yesus, pasti hidupnya haruslah berubah. Betul? Kalau hidupnya tidak ada perubahan, maksudnya kehidupan lamanya terus masuk dalam kehidupan yang baru, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, tapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya, saya bilang belum bertobat. Bahkan lebih ekstrim lagi, bisa jadi dia belum percaya. Ya, seringkali seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau kita hiduplah oleh roh. Berarti hidup oleh roh maksudnya apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Segala kegiatan kita itu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Dikatakan oleh firman Tuhan, ia tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Jadi salam sebelahmu katakan, oh, yang hidup dalam Roh Kudus tidak mengingini kehidupan daging. Oh ya. Haleluya. Kenapa orang yang hidup oleh Roh Kudus dia tidak hidup di dalam keinginan daging? Lupakan kita masih hidup di dalam dunia, masa nggak boleh makan daging? Bukan itu, nggak sama itu, saudara. Kalau masalah makanan, malah saya suruh lebih banyak makan tahu. Kenapa? Tahu. Tujuannya apa? Supaya banyak pengetahuan. Boleh. Jangan banyak makan daging supaya tidak kedagingan. Gak ada hubungannya. Nah, saudara, kata ayat yang ke-17 dikatakan kenapa orang yang hidup oleh Roh Kudus tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena dua-duanya bertentangan. Buktinya di mana pertentangan itu, saudara? Kita coba lihat ayat yang ke-19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu yang pertama, percabulan. Kita coba korek nih, apa yang dimaksud percabulan? Orang yang suka berbuat cabul. Tahu nggak percabulan ini kayak apa? Yang punya hubungan seks yang amoral. Ya, biasa tuh homo, lesbian, lain-lain. Atau yang dimaksud percabulan di sini pornografi. Suka lihat film porno, foto-foto porno, majalah porno. Ya. Pak, kalau suami istri kan tidak apa-apa, Pak. Nonton film porno kan sama istrinya. Iya, yang ditonton siapa? Bukan istrinya, bukan suaminya. Itu juga bagian dari percabulan. Percabulan itu adalah bagian dari keinginan daging. Berarti kalau orang yang hidup di dalam roh atau hidup oleh roh, dia tidak melakukan percabulan. Kalau dalam hidupmu masih melakukan itu, berarti hidupmu masih hidup di dalam keinginan daging. Halo, biasanya tuh anak-anak muda tuh buka internet, ke warnet, lihat situs-situs itu. Apa kira? Lu kayak cacing kepanasan. Kok cilik, diklik, jadi gede. Buh. Kaget aku. Waduh. Itu percabulan. Yang kedua di situ apa? Kecemaran.
Cemaran ini Victor. Pikiran kotor. Perzinahan. Perbuatan jahat. Itu kecemaran. Perbuatannya tercemar. Lalu apa itu lagi? Hawa nafsu. Motivasi yang berlebihan. Orang yang ambisi, menjadi ambisius. Ya. Hawa nafsunya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa kontrol. Segala macam cara dilakukan. Hawa nafsu dalam seks. Dalam hatinya berpikir, aku harus kayak Muhammad, punya istri lebih dari satu. Hawa nafsu. Wah. Lalu apa yang berikutnya, saudara? Itu tadi satu bagian, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bagian berikutnya, ada dua di situ, penyembahan berhala dan sihir. Untungnya salah satu tokoh sihir sudah mate. Ketik rek spasi mama. Mama Tureng. Sudah mate. Gara-gara dia meramalkan 2012 kiamat. Dia kiamat duluan. Rasain loh. Penyembahan berhala. Ini banyak sekali orang Kristen tidak menyadari dia sudah penyembahan berhala. Lebih baik aku tidak makan daripada tidak merokok. Lebih baik aku tidak punya uang daripada aku tidak punya pulsa. Yang ketawa mungkin punya pengalaman. Sedikit. Itu termasuk penyembahan berhala enggak? Termasuk, saudara. Saya dulu kalau tidak nonton TV dulu nggak bakalan bisa tidur kalau malam hari. Ada yang kalau nggak angkat-angkat meja dulu nggak bisa tidur. Ada juga. Ya. Banyak, itu juga bagian dari penyembahan berhala. Kalau kita sudah hidup dalam satu rutinitas dan kita bilang, aku kok nggak bisa ya kalau nggak lakukan itu dulu. Itu sudah penyembahan berhala di bagian situ, saudara. Untungnya saya nggak pernah dengar, Pak, bagaimana caranya melepaskan? Ini kan Pak Ihsan punya karunia pelepasan. Ya, pelepasan kenapa? Misalkan, saya nggak bisa tidur Pak kalau nggak elus-elus sepeda motor baru saya. Bawa masuk aja ke tempat tidur. Untungnya nggak ada, saudara. Haleluya. Cuman yang paling banyak itu memberhalakan HP, handphone. Bangun tidur masih belek keteng. Yang dilihat apa duluan? Sopore SMS kan? Padahal nggak sadar, itu tidur dia taruh di bantal, lalu ilernya netes. Handphonenya rusak, bawa ke reparasi. Mbak, ini kena iler, Mbak. Nah, itu bercanda doang. Banyak sekali yang begitu.